Selamat siang, perkenalkan kami dari Siswa SMA Negeri 1 Ambon. Di saat ini kami akan melakukan wawancara. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Dana Surbazinandus. Saya Syariah Lukai. Saya Francis Kipil. Saya Hans Trisandian yang Sirait. Kami diberi tugas agama untuk mewawancarai pelajar gereja yaitu Ibu Kanisir. Oke Ibu, setelah kami memperkenalkan nama kami minta kesediaan Ibu untuk memperkenalkan Ibu sebagai narasumber kami. Iya, kalau gitu anak-anak menyaksikan bahwa terima kasih yang pertama sudah memilih Ibu sebagai narasumber dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanan. Kemudian untuk Ibu dipercayakan untuk diwawancarai. Jadi dengan demikian Ibu punya nama Ibu Ria Tabaleku. Ibu punya pekerjaan tetap seorang guru, tapi dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di Jemaat TPM Eden sebagai seorang penatua. Oke, ya Ibu, terima kasih. Mungkin katanya sudah selesai dengan sesi perkenalan. Sekarang katanya waktunya untuk ada dalam sesi pertanyaan. Ibu, pertanyaan yang pertama, apakah Ibu mengetahui tentang diakonnya? Kalau tentang itu Ibu tahu. Oke, Ibu. Ibu bisa menjelaskan apa secara mendalam apa itu diakonnya? Jadi kalau berbicara tentang diakonnya itu suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk orang-orang yang membutuhkan. Maksudnya membutuhkan itu seperti apa? Orang-orang yang membutuhkan itu seperti kayak kategori ya, orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang membutuhkan perhatian dari kita sebagai orang yang merasa diri berkelebihan misalnya. Mengapa diakonnya itu harus dilakukan? Iya, namanya manusia. Manusia ini melakukan kehidupannya untuk bersosialisasi. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dengan demikian, kalau kita melakukan kehidupan ini, menjalani kehidupan dalam dunia sekarang, apalagi dalam sosial, bertetangga, bergereja, maka sudah sewajibnya pelayanan diakonnya itu kita harus lakukan. Karena berkat yang kita terima dari Tuhan bukan kita pakai untuk kita punya diri sendiri, tapi kita bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Terus tujuan adanya diakonnya ini untuk apa? Itu seperti yang tadi telah dijelaskan, tujuannya untuk membantu sesama yang membutuhkan, walaupun kita beda agama, tapi kita tetap sebagai makhluk sosial kita mesti membantu sesama. Apalagi kalau kita satu agama, kita hidup bertetangga. Tujuan-tujuan itu yang harus kita lakukan supaya kita bisa membantu sesama yang membutuhkan. Saya bertanya siapa saja yang bisa kita layani Dalam pelayanan diakonnya, jadi kalau pelayanan diakonnya ini dilakukan untuk orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan, misalnya makin miskin, orang-orang miskin. Orang miskin dalam kategori orang-orang yang susah, ada punya apa-apa lagi, dia hidup sendiri, kayak dia sedang papa, dia sedang mama, yang dikatakan anak yatim piatu, atau orang tua yang sudah lanjut usia. Kemudian para janda duda itu. Lalu ada juga kepada orang-orang yang tertindas. Jadi bukan hanya untuk orang yang bisa kita katakan yang satu agama, tapi berbeda pun kita harus melakukan pelayanan diakonnya tersebut. Pelayanan diakonnya menjadi tanggung jawab siapa ini? Pelayanan diakonnya kalau di gereja biasanya orang berpikir bahwa itu merupakan tanggung jawab pelayan, pendeta, majelis, tapi seharusnya pelayanan diakonnya ini merupakan tugas dan tanggung jawab katong semua sebagai umat yang merasa bahwa katong berkelebihan. Katong harus memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Sekarang misalnya, ibu walaupun bukan seorang pelayan gereja, ibu ini umat. Di samping kiri ibu punya rumah, ada anak-anak yatim piatu. Ketika ibu makan, apakah bisa melihat mereka yang sementara lapar? Tentunya kan boleh. Akhirnya diakonnya itu pun secara sederhana ibu berikan kepada mereka dengan tulus hati. Tapi ingat ketika melakukan pelayanan diakonnya,
katong boleh pikir bahwa ketika katong memberi lalu harus dibalas dengan ucapan terima kasih. Tapi ketika katong memberi, hanya katong dan dosa yang tahu. Nanti yang membalas katong kebaikan itu Tuhan. Ibu, apa saja contoh pelayanan diakonia yang Ibu ketahui? Iya, jadi contoh pelayanan diakonia yang biasanya dilakukan itu yang pertama, katong bisa melakukan kepada fakir miskin, orang-orang miskin yang memang betul-betul membutuhkan. Toh, jangan bilang miskin tapi dia punya penyimpanan ada di bagian belakang sana. Jadi kalau memang betul-betul miskin berarti orang yang betul-betul punya apa-apa, yang membutuhkan katong punya perhatian. Seperti itu. Jadi bukan hanya untuk orang miskin, ada juga orang sakit. Orang sakit yang membutuhkan katong punya, katong datang ke sana itu bukan katong bawa uang banyak-banyak dong, tapi kalau dalam bentuk doa, katong punya pendampingan dong, katong punya perhatian saja, itu merupakan pelayanan diagonal. Jadi kalau kuno masih muda-muda ini, kalau dong teman sakit, dong perlu datang bawa segala macam, yang penting datang kasih hibur dia saja, menyanyi dan dia lagu-lagu Tuhan misalnya, kasih satu firman pada dia, berdoa pada dia, itu penguatan yang sudah membuat dia akan keluar dari dia punya penderitaan sakit. Kemudian kalau orang miskin, orang sakit sudah, kalau musibah, bencana alam misalnya, itu diagonal pun yang akan katong lakukan ketika katong memberi sumbangan pakaian buat mereka. Nah, pada umumnya kalau bencana-bencana alam misalnya banjir karena longsor, orang yang tinggal susah yang ada lagi, dong pakai subasa, katong bisa menyumbangkan katong pakai yang layak pakai buat mereka, itu salah satu bentuk bencana alam. Lalu ada misalnya kategori dampak sosial yang sekarang, orang yang terkena penyakit HIV/AIDS karena pergaulan bebas. Apakah katong yang melakukan pelayanan diagonal pada mereka? Harus. Toh, katong yang boleh kasih terpuruk dong. Dia penyakit AIDS, katong yang boleh dekat dia. Tanpa sadar katong telah menyakiti dia punya hati dan membuat dia akan terpuruk. Tapi sebagai generasi muda, katong akan bersama-sama dengan dia. Katong akan menyemangati dia. Bisa saja katong membawa dia ke pantai rehabilitas, katong cari jalan keluar, lalu katong mengajak katong teman-teman pemuda di gereja misalnya, di remaja misalnya, katong membantu dia dalam doa, katong sharing bersama dengan dia. Mungkin saja dalam pelayanan yang katong berikan itu akan menggugah dia punya hati, supaya yang tadi-tadinya dia buat salah itu, dia bisa berjalan sesuai dengan Tuhan Yesus kehendaki. Karena selaku manusia, katong ini pasti ada kesalahan, tapi yang Tuhan inginkan daripada katong, ketika katong tahu firman, katong lakukan akan. Lalu kalau katong lakukan itu, yang kecil-kecil seperti yang tadi itu adalah bentuk pelayanan diagonal yang akan muncul dari katong hati untuk orang yang membutuhkan. Jadi kalau katong melakukan pelayanan diagonal, itu betul-betul harus sesuai dengan hati, jangan karena dengan keterpaksaan. Kalau kita melakukan pelayanan diagonal untuk orang tahu, maka itu Tuhan akan marah. Tuhan akan goyang kepala karena ada maksud di balik semua itu. Tapi kalau bikin yang hati yang paling dalam, maka walaupun kecil atau pemberian kepada orang akan bermanfaat dan berguna bagi dia yang membutuhkan dan dia yang telah menerima itu. Ya Ibu, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan dari katong. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan. Mungkin Ibu ada pesan yang bisa kasih ke katong sebagai generasi muda. Iya, yang pertama terima kasih Lai dari sekian banyak penatua yang ada di jemaat ini, di DPM Sinode, dan memilih Ibu sebagai salah satu narasumber. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan yang bisa disampaikan kepada Bang Ampat dan anak-anak yang lain, jadilah pelaku firman yang hidup, jangan jadi pendengar firman yang setia, karena itu yang Tuhan inginkan. Berlakulah, membiasakan diri sejak dini membantu sesama yang ada di sekitar, membantu itu dengan tulus hati, memberi itu dengan sukacita. Tuhan akan melipat gandakan berkat mengalir pada masa depan. Terima kasih Ya, sama-sama. Sukses Pak Bang Ampat ya. Ya.